apalagi khususnya para penginjil dan pendeta, kitab suci Anda itu Al-Quran atau Alkitab. Kalau kitab suci Anda bukan Alkitab, ngapain ngurusin Alkitab? Harusnya ngurus Al-Quran gitu. Kalau mau masuk Islam dulu lah. Diterima lah. Ya, ada tugasnya pendeta ini lagi bingung saya. 90% umat Kristen di Indonesia itu nggak paham Bible. Ngapain ngurusin Al-Quran? Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas. Di dalam Lukas 7. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Nonik tadi nih, jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Waktu baca Alkitab tadi, enggak ada. Waktu baca Al-Quran ada. Subhanallah. Dulu Kristen kan berarti kan percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa, berarti kan dulu. Kan? Seandainya masih Kristen nih seandainya. Kalau misalnya Adam nih, masih sebagai orang Kristen, misalnya. Nauzubillah ya misalnya. Ya, misalnya. Sekarang ibarat kalau nih jika seandainya nih ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak ngelihat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya menanggapi Hani Krisyanto kalau nggak salah ya, yang melaporkan Pak Gracia Pelo ya. Saya tertarik teman-teman sekalian dengan sebuah narasi yang dibangun olehnya. Dan dia sedang berbicara dengan seorang penghujat Kristen ya. Penista Kristen, penista agama Kristen, bahkan menyeleweng ayat-ayat kitab suci Alkitab ya. Nah teman-teman sekalian, saya tertarik membahas ini. Kenapa? Karena Kohani ini dia katakan bahwa apapun ya agama Anda, kalau kamu menghina, menjelekkan kepercayaan orang lain, agama lain, itu sebuah kejahatan dan itu harus dipolisikan. Itu saya tertarik teman-teman sekalian ya. Nah untuk itu, sebelum kita panjang lebar, mari kita menonton dulu cuplikan video bagaimana Pak Gracia Pelo memberikan sebuah pembelaan atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya bahwa dia itu sudah menghina agama Islam karena dia membahas tentang pernikahan Muhammad kepada istri-istrinya lah ya. Jadi mereka tidak terima teman-teman sekalian. Tapi ketika mereka menuduh Tuhan Yesus Kristus sudah menikah, bahkan berpoligami, itu mereka aman-aman aja teman-teman sekalian. Aman-aman aja. Mereka bilang Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria, lahirlah Yesus. Itu mereka aman-aman aja. Bahkan Julius yang sudah dilaporkan ke polisi pun oleh Pak Pendeta Muri Walianto, itu juga sampai hari ini tuh aman-aman aja ya, aman-aman aja teman-teman sekalian. Itulah yang selalu kita katakan bahwa apakah undang-undang ITE ini hanya diberikan untuk melindungi agama tertentu, yaitu agama Islam. Begitu ada orang yang bahas agama Islam, lapor langsung ditangkap. Tapi begitu ada orang yang menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus Kristus, dilaporkan. Kita tunggu saja kapan baru diproses. Tapi kita tidak berharap demikian teman-teman sekalian ya. Kita tetap menyampaikan firman Tuhan. Apa yang menjadi hak kita, kita sampaikan. Kita membela iman kita itu hal yang wajar.
ya terserah jika kita memang harus ditangkap, kita diproses karena kita membela iman kita, ya itu biarlah Tuhan yang berkehendak di situ ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan berikut ini. Saya sebagai penghina Muhammad, saya dibilang sebagai penista agama Islam, melecehkan Zainab dan sebagainya, itu saya belum bisa menanggapi. Nah, sekarang saya akan menanggapi bahwa fitnah sesungguhnya itu ada di pihak polemikus Muslim. Karena postingan yang saya buat itu sudah berbulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dengan menunjukkan data. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tertulis, tidak ada fitnah dari mulut saya. Tetapi yang namanya polemikus Muslim, para mu'alaf, mengedit dan mengopinikan yang sebaliknya. Pukul 10.35 saya mendapatkan sebuah kabar bahwa saudara Gracia Pelo ya sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur. Saya tadi menerima kabar dari Kohani Kristianto dan ada fotonya ya. Nah, kita makanya hari ini akan klarifikasi dengan Kohani. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa panjang kalam saya akan segera menghadirkan Kohani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kohani? Sehat, alhamdulillah. Saya foto nih ya, foto sama kabar bahwa Gracia Pelo sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur ya. Nah, Ya, beberapa waktu yang lalu kan Gracia Pelo kan membuat sebuah video tanggapan bahwa dia ya seperti seolah-olah menantang umat Islam untuk menangkap dan dia akan bertanggung jawab gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak menghina siapapun. Nah, 9 bulan yang lalu dia kan membuat video tanggapan nomor serinya tuh kalau nggak salah WP248. Nah, di situ dia menarasikan dengan kalimat dia sendiri di mana dia sedang membacakan tafsir Al-Qurtubi ya mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Nah, ini nanti kita ingin mendengar langsung nih dari Kohani nih. Bener nggak nih tadi kabar yang Kohani kirimkan ke saya supaya para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi ini. Tafadhol Kohani. ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Dan alhamdulillah tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan tadi pagi. Tadi malam Gracia Pelo itu sudah ditangkap di Polda Jawa Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kita cari alamatnya yang di Surabaya ternyata udah berubah jadi tempat lain. Nah, alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan, tadi malam Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan, ini menjadi pelajaran, bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. Juga pelajaran buat teman-teman yang agamanya masih Kristen khususnya, karena Gracia Pelo kan jelas di GBI Rock ya, seorang S2 teologi.
apalagi khususnya para penginjil dan pendeta, kitab suci Anda itu Al-Quran atau Alkitab. Kalau kitab suci Anda bukan Alkitab, ngapain ngurusin Alkitab? Yang harus ngurus Al-Quran gitu. Kalau mau masuk Islam dulu lah. Nanti kita ajarin yang benar tafsirnya. Ya. Nah, Gereja Apollo ini selama ini memakai tafsir yang dipakai yang lain. Nah, boleh nggak kita ini pakai tafsirnya Saksi Yehova untuk mereka misalnya? Kan kita nggak mau ikut-ikut juga kok. Nggak diterima lah. Ya, ada tugasnya pendeta ini lagi bingung saya. 90% umat Kristen di Indonesia tuh nggak paham Bible. Ngapain ngurusin Al-Quran? Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan ya. Saya ketawa saja mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Karena mereka tidak mengaca, teman-teman sekalian. Seandainya mereka lihat diri mereka sendiri, bahkan Donditan yang begitu pandainya untuk bersilat lidah dan juga melakukan pembelaan diri di situ dan memunculkan Pak Gracia Pelo, dia yang paling benar kenapa dia bahas Al-Quran padahal dia adalah seorang pendeta atau dia seorang teologi ya, sudah S2 gitu ya. Bahkan Gracia Pelo seorang dosen loh ya, dosen Islamologi. Dan sudah sepantasnya sebenarnya dia bahas Islam karena dia Islamologi. Seperti di Muslim juga. Seperti yang mengaku-ngaku kristolog ya. Ada si Bangun Samudra, ada Ahmad Kainama, ada Irene Handono. Mereka mengaku sebagai kristolog ya. Jadi mereka membahas kekristenan. Hampir setiap ceramah yang dibahas adalah kekristenan. Nah, Kohani sendiri, apakah Anda sudah membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas kekristenan? Yang memutarbalikkan tentang iman kami? 600 tahun ya, atau dianggap sebagai 6 abad karena Islam muncul di abad ke-7. 6 abad sebelumnya Kohani, orang Kristen dari abad pertama sampai abad ke-6 itu percaya bahwa Yesus Kristus mati di salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, barulah dia naik ke surga. Tapi ketika muncul Islam, mereka katakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Nah, apakah Kohani memperhatikan hal itu? Ya, justru yang mengganggu iman kekristenan adalah kalian sebenarnya Kohani. Dan termasuk Donditan yang sedang berbicara dengan Anda. Sudah kami banyak buktinya, jejak digital bagaimana mereka menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus Kristus. Itu semua ada. Dan bukan berarti kita tidak mau melaporkan sebenarnya. Karena percuma. Kita melaporkan kepada pihak kepolisian pun tidak ditanggapin. Contoh saja kita lihat Julius HMC. Penyebab ya penangkapan daripada anak Batak kemarin ya, si Rudi Simamora. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, dia lebih dulu menghujat kekristenan. Lalu si Rudi Simamora membalasnya. Akhirnya nggak ditangkap si Rudi Simamora. Si Julius HMC aman-aman aja tuh sampai sekarang. Ya. Demikian juga Donditan. Tiap hari mereka bikin konten membahas kekristenan. Ada Ahmad Kainama, ada si Aristo, ya, ada si Filipus gitu ya. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang paling hebat, ya. Ko Agustan. Yang mereka bahas adalah Alkitab. Apakah kitab suci kalian adalah Alkitab sehingga kalian membahas Alkitab? Tentu bukan kan? Ngapain kalian bahas Alkitab? Mengapa kalian membahas kekristenan? Mengapa kalian mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib? Gitu ya. Jadi sebenarnya yang mengganggu siapa? Yang memfitnah sebenarnya siapa? Yang menghina sebenarnya siapa? Kok Hani gitu ya. Harusnya Anda fair dong. Ya. Jadi saya tidak menanggapi terlalu panjang lebar. Nanti saya akan buatkan satu video, tonton sampai selesai supaya paham tentang para ustadz yang menghina, menjelekkan kekristenan. Mereka aman-aman aja. Kemudian statement terakhir dari Kohani, saya harus meluruskan itu. Anda berkata bahwa hampir berapa persen ya orang Kristen di Indonesia tidak paham Alkitab. Anda ngacau, gitu ya. Anda berani memberikan statement ini. Kalau Anda mau siap, ayo dong kita diskusi, gitu. Ya, Anda bisa komen di channel ini. Tinggalkan nomor HP. Kita bisa diskusi. Biar saya beritahu Anda tentang kekristenan. Jadi jangan hanya pandai ngomong. Ya, mentang-mentang kalian berlindung ya. Kalian para mu'alaf berlindung di kaum mayoritas. Ya.
kalian bebas membahas kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, saya tampilkan satu video di mana saya kumpulkan. Ya, ini sudah lama video ini saya kumpulkan, dan kali ini saya akan share ulang supaya ya saudara-saudari kita di Islam paham bahwa sebenarnya yang kita lakukan, baik itu Gracia Pelog, bahkan kawan-kawan semua, apologet Kristen, itu hanya meluruskan apa yang menjadi pernyataan dan statement, klaim, omong kosong dari polemikus Muslim. Oleh karenanya, saya langsung saja mengajak kita untuk lihat video berikut ini. God bless you. Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas 7. Di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Ya, teman-teman. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam, yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terus yang Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana, udah bukan yang dirubah. Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana tahunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak, 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya. Ya, ini Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu, kafir kita tahu. Robertus, Seprintus, Tacticus. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Sendiri. Sekarang kita pakai satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Karena musuh, aku akan mengajar akan mencari mereka membagi-bagi darah kaki. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Betes seperti itu. Jangan ada lagi. Keluarkan tangannya. 1, 2, 3. Lagi ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi enggak ada. Waktu baca Al-Quran ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar.